Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar selalu sikah billah, agar selalu yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah. Dalam segala dinamika hidup kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah saat Allah kasih kita ujian, bahkan tetap kita butuh Allah saat Allah kasih kita nikmat. Kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga, karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya. Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Innamal mu'minun idza dzukrullahi wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat, alam yajidika yatiman fa'awa, wa wajadaka dallan fa'ada, wa wajadaka illan fa'ahna. Allah menghiburnya dengan kalimat, inna a'tainakal kautsar. Allah menghiburnya dengan kalimat, kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Allah menghiburnya dengan kalimat, la tahzan innallaha ma'ana. Ini adalah ketika Allah memberikan hambanya saat dia dalam keadaan diuji. Allah membersamai hambanya juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru pada dosa-dosa. Karena dia mendapat banyak kenikmatan hidup, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga dia saat dia diberi kenikmatan, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah, karena dia sibuk menikmati hidupnya. Akhirnya dia terhalang dari mengingat Allah tepat waktu, sibuk dari hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam, karena dia tidurnya larut. Kenapa tidurnya larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dia bisa belanja, bahkan dia menunggu midnight sale untuk bisa menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada, hingga akhirnya tidurnya terlalu malam, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah, curhat kepada Allah. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah. Ketika dia diuji oleh Allah, mudah bagi dia bangun tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam doa. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap sampai bahkan subuhnya kelewat. Ketika Allah tidak membersamai hambanya ketika dia diberi nikmat, sehingga orang seperti ini, kalau dalam keadaan seperti ini terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak di dalam istijrah. Demikianlah ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Benar. Dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.